Setiap orang pasti memiliki harapan dan cita-cita, yaitu salah satunya memiliki aset rumah. Betul, aset rumah adalah sebuah keinginan dan harapan bagi setiap orang. Nah, di sini gue bakal sedikit sharing terkait apa yang perlu lo siapkan dan apa yang akan lo hadapi ketika lo membeli rumah secara mencicil melalui bank dan KPR. Sebelumnya gue disclaimer terlebih dahulu bahwa gue tidak menyudutkan pihak manapun dan siapapun. Oke, yang pertama, cek dulu kondisi finansial internal lu seperti apa. Dengan caranya yaitu cek cash flow lu, aktiva dan pasiva. Apa itu aktiva? Aktiva ini adalah aset lancar dan tidak lancar. Nah, dari aset lancar dan tidak lancar ini secara sederhana saja deh, lu coba list aset-aset lu, tabungan lu, uang bulanan lu, misalnya ada aset benda motor, HP, dan lain sebagainya, dan itu dijumlah sekian. Dan pasiva. Nah, pasiva ini adalah kewajiban atau hutang, baik hutang jangka pendek maupun hutang jangka panjang. Nah, ini coba di list. Misalkan lu punya ada cicilan motor, mobil, rumah, atau lain-lain sebagainya, nah itu lu jumlah terlebih dahulu. Nah, ketika lu jumlah dari aktiva dan pasiva ini, aktiva dikurangi dengan pasiva, apakah hasilnya ini bisa jadi minus, balance, atau surplus. Nah, ketika minus, ini pastinya sedang tidak baik-baik aja keadaan keuangan lu. Nah, perlu lu identifikasi secara detail. Nah, ketika ini balance dan surplus, ya ini berarti kondisi keuangan lu aman. Tapi perlu lu cek kembali. Nah, dari situ lu beralih secara detail, cross check kembali keuangan lu, yaitu dengan lu list lagi antara income lu dan fixed cost lu setiap bulannya itu berapa aja. Dari gaji lu atau revenue lu dalam bisnis lu atau investasi lu, saham dan lain sebagainya itu berapa. Lalu pengeluaran lu, fixed cost lu tuh apa aja, biaya listrik, air, kontrakan, bensin, dan lain sebagainya. Nah, itu dikurangi. Nah, ketika dikurangi, misalkan ada surplus, itu perlu ditelaah kembali. Surplusnya ini mencapai 50% atau 20% atau 30% dari gaji lu. Nah, ketika surplusnya ini 30% dari gaji lu, ini pas-pasan banget ketika lu ingin mencoba mengajukan mencicil rumah. Karena banyak teori yang mengatakan atau dari financial advisor mengatakan bahwa ketika kita ingin mengajukan cicilan apapun itu tidak boleh lebih dari 30%. Menurut gua itu fine-fine aja. Tapi kata gua, lu semua yang bisa atau lu semua yang tahu tentang keadaan keuangan lu sendiri. Masalah persentase itu masalah teknis, tapi baiknya tidak boleh lebih dari 30% karena bisa kita lihat semakin persentasenya tinggi semakin besar cost yang akan lu keluarkan. Nah, dari kondisi finansial internal lu itu lu bisa memutuskan dan lu bisa aware terhadap timeline ketika lu mengajukan cicilan. Karena gini bro, ketika lu mengajukan ataupun membeli rumah secara mencicil di bank, ini dampaknya jangka panjang. Kenapa dampaknya jangka panjang? Lu harus memikirkan secara matang karena cicilan ini 10-15 tahun mendatang. Banyak faktor-faktor resiko yang harus lu pikirkan dan harus lu forecasting ke depannya itu seperti apa. Nah, itu menjadi bahan pertimbangan lu semua, oke? Lalu, yang selanjutnya, mencicil atau mengajukan rumah kepada pihak bank itu nggak sebentar bro, dan melelahkan. Lu harus meluangkan waktu mencari rumah, lu harus mengajukan ke bank-bank yang lu pilih, lu harus kumpulkan informasi promo-promo bank dari cicilan itu tersebut dan lain sebagainya. Dan ketika pengajuan itu dan rumahnya itu harus di appraisal dan tunggu plafonnya cair, itu tidak bisa seminggu, bisa jadi berbulan-bulan dan lain sebagainya. Dan itu butuh ketelitian bro, lu harus aware. Nah, lalu yang selanjutnya, biaya-biaya yang akan lu hadapi. Tentunya ketika lu di ACC banyak biaya-biaya yang akan lu bayar, yaitu contohnya biaya profesi, biaya administrasi, biaya cetak sertifikat, BPHTB, dan lain sebagainya.
itu lebih dari 5% dari harga rumah lu. Bayangin, itu lumayan juga kan. Lu harus persiapin juga di samping DP yang akan lu keluarkan. Bisa jadi DP lu misalnya 100 juta dan harganya itu adalah 1 miliar, itu bisa jadi 8-10 juta lu harus persiapkan untuk biaya administrasi ketika pengajuan lu dalam mencicil itu di ACC oleh pihak bank tersebut. Nah, ini yang harus lu aware juga, karena itu harus dipertimbangkan secara matang. Lalu yang selanjutnya, jangan terkecoh sama promo-promo bunga di bank. Oke, ketika lu mengumpulkan informasi-informasi dari berbagai bank dengan bunga yang sangat beraneka ragam, baik itu yang paling rendah maupun yang paling tinggi, nah ini jangan terkecoh. Sebelum sampai ke sana, lu harus mengetahui bahwa bunga yang ditawarkan oleh bank itu ada berbagai macam. Yang pertama ada fixed rate, yang kedua ada floating, yang ketiga ada cap. Yang pertama, fixed rate ini adalah bunga tetap. Bunga tetap yang ditawarkan bank kepada pihak konsumen dalam kondisi mencicil rumah tersebut. Dan kebanyakan sekitar 2 sampai dengan 10 tahun sudah ada sih. Udah ada yang 10 tahun bank memberikan fixed rate. Cuman tidak banyak, ada beberapa bank saja sedikit. Nah, fixed rate ini adalah bunga tetap yang diberikan. Misalkan bunga tetapnya yang di 2 tahun pertama atau 5 tahun pertama 8,75%. Nah, itulah bunga yang akan dibebankan oleh lu semua dalam setiap bulannya, setiap tahunnya. Lalu yang kedua, floating. Floating ini adalah suku bunga yang mengikuti rate Bank Indonesia setiap bulannya atau setiap tahunnya. Nah, dalam floating ini, ketika fixed rate lu habis, lu langsung masuk ke dalam tahapan floating. Yang dimana ya ini gambling. Lu harus setiap bulan atau setiap tahun mengecek suku bunga yang ada di Bank Indonesia itu berapa sih sekarang persentasenya. Contoh sekarang ada di angka 8, sekian persen. Nah, itu kan belum tentu begitu terus tuh. Pasti akan mengalami kenaikan, ya kan? Nah, itu harus perhatikan juga. Lalu yang selanjutnya cap. Nah, cap ini adalah metode suku bunga yang ditentukan oleh bank yang memiliki batas atas akhir, yang misalkan suku bunga lo itu dibatasi sampai dengan 9,85%. Udah, tapi fluktuasinya itu mengikuti floating, dalam artian mengikuti tetap suku bunga yang ada di Bank Indonesia tersebut. Nah, terhadap suku bunga ini mungkin teman-teman semua bisa mempertimbangkan kan, bahwa tidak boleh tergiur mengambil bunga yang paling rendah. Nah, itu belum tentu juga. Ada yang harus perhatikan jangka panjangnya. Ketika fixed rate yang lo dapat itu cuma 2 tahun atau sampai 10 tahun, nah baru masuk ke masa floating ini, nah berapa estimasi atau forecasting biaya yang lo budget sampai ketika itu lunas. Nah, itu perlu diperhatikan teman-teman. Nah, yang selanjutnya, cek DP dan cicilan. Nah, cek DP dan cicilan ini benar-benar berpengaruh banget buat kalian semua, karena ini adalah penentu pertimbangan kalian tuh mengajukan mencicil rumah dengan bank atau tidak, karena akan terlihat terforecasting kemampuan kalian dalam mencicil. Oke, kita ambil contoh aja dengan rumah harga 1 miliar, lu DP 300 juta, plafon yang turun dari bank tentunya 700 juta dong. Oke, 700 juta dicairkan oleh bank dengan suku bunga 8,75% dengan fixed rate 2 tahun pertama. Ya, estimasi cicilannya per bulan saya taruh 8.733.000 sekian. Nah, itu per bulannya. Ya, sampai dengan angka 10 tahun atau dengan pelunasan, itu total yang lu keluarkan sekitar 1.300.000.000 jutaan. Nah, 300 jutaannya ini adalah bunga yang dibebankan oleh lu dari tahun pertama sampai dengan tahun pelunasan lu bayar untuk mencicil rumah tersebut. Bayangin fluktuasinya, wah sungguh mantep sih kalau kata gua. Nah, ini yang bisa lu pertimbangin teman-teman. Dari cicilan dan DP ini lu coba pertimbangkan, lu analisa kembali. Karena pada dasarnya teman-teman, liabilitas atau hutang yang dikatakan itu dalam
konteks rumah itu nggak boleh lama-lama. Karena apa? Karena yang namanya rumah atau tempat tinggal ini itu tuh nggak memiliki returns atau timbal balik feedback dalam artian pendapatan yang lo dapat. Kecuali rumah yang lu cicil itu lu jadiin bisnis, kos-kosan, kios, grosir dan lain sebagainya. Itu it's okay karena ada return setiap bulannya yang lu bisa kalkulasikan atau lu budget ke depannya dalam cover biaya cicilan lu dan lain sebagainya. Nah, itu perlu. Kenapa banyak financial advisor bilang jangan terlalu lama berhutang untuk rumah tempat tinggal, karena tidak diperuntukkan sampai dengan lama 10-15 tahun kemudian. Ini kalau menurut gua, karena banyak juga yang lain mengokekan dan sah-sah saja. Nah, untuk yang selanjutnya, cek sertifikat. Sertifikat itu terdiri dari 3, teman-teman. Yang pertama, SHM, HGB, dan GIRIK. Nah, SHM, sertifikat hak milik, ini kuat banget melekat kepada kita atau lo. Karena SHM ini dari bangunan dan tanahnya sepenuhnya adalah dalam kekuasaan lo. Lo bebas mau renovasi atau merubah seperti apapun, karena sesuai dengan luas tanah dan bangunan ini adalah milik lo. Jadi benar-benar kuat. Dan kalau gue merekomendasikan memang SHM. Lalu yang kedua, HGB, hak guna bangunan. Nah, hak guna bangunan ini yang menjadi kepemilikan lo itu hanya bangunan, yang nantinya setiap 10 atau 20 tahun kemudian lo harus memperpanjang lah istilahnya, memperpanjang dari hak yang tercantum di sertifikat lo itu. Lalu GIRIK. Nah, GIRIK ini tuh semacam tanda bukti bayar pajak gitulah kalau nggak salah. Jadi tanah yang lu bangun rumah ini berada di tanah adat istiadat. Jadi perlu adanya perpanjangan dan pengakuan dari bangunan dan tanah tersebut. Tentunya ya SHM dong, karena SHM ini benar-benar ya bikin lu tenang lah bahwa sepenuhnya ini punya gua dan ada tanda buktinya atas nama gua. Nah, itu yang harus dipertimbangkan juga. Lalu yang selanjutnya, ketika lu mengajukan cicilan, sebelumnya lu cek dulu wilayah pemukiman lu yang lu akan coba ajukan untuk mencicil. Lu cek di peta PPN di websitenya. Ini wilayahnya dalam wilayah zona hijau atau zona kuning. Nah, kalau zona hijau itu nggak boleh dibangun pemukiman karena ada undang-undang yang melindungi. Nah, sekarang kan kita tahu nih, banyak developer yang bandel itu membangun di zona hijau. Ya akhirnya apa? Ya akhirnya dibongkar paksa atau dibebaskan lahan tersebut oleh pemerintah karena melanggar undang-undang. Nah, ini harus diperhatikan juga karena banyak orang-orang yang nggak aware terhadap poin ini. Karena akhirnya bisa berdampak jangka panjang, bro. Nah, kalau di zona kuning ya aman, berarti bisa didirikan pemukiman. Nah, itu yang harus lo perhatikan juga. Nah, itulah beberapa yang bisa gue sharing terkait apa yang lo hadapi dan apa yang lo persiapkan terhadap rencana lo ingin mencicil rumah. Mencicil rumah atau mengontrak itu adalah pilihan lo. Di sini gue coba sedikit buka dan sharing. Nah, kalau lo ingin mencicil rumah, ini konsekuensi yang akan lo hadapi dan apa yang akan lo persiapkan untuk beberapa tahun ke depan. Nah, kalau ngontrak ini sedikit gue sharing sedikit. Memang biayanya tetap dan terbayang. Nah, tapi ada sisi sisa uang yang bisa lo kalkulasiin atau lo bisa alokasiin untuk apa? Untuk mencicil membangun rumah. Karena mengontrak ini kita bisa sesuaikan dengan budget. Tapi kalau mencicil sudah ditentukan budget setiap bulan itu berapa dan bahkan ditambah bunga yang ketika bunganya itu sudah masuk ke dalam tahapan floating. Nah, itulah beberapa konsekuensinya. Tapi yang terpenting itu adalah prinsip, rencana, ketelitian, komitmen. Itu yang harus lo perhatiin. Mungkin itu aja yang bisa gue sharing, semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya teman-teman. Oke, see ya.